Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula pada pagi yang indah ini, setelah tadi malam kita merasakan rahmat Allah, turunnya hujan, semoga membawa keberkahan dan kesejukan iman di dalam hati kita. Salawat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah sebuah kenikmatan kita diberikan kesempatan menjadi umatnya, pengikutnya, sehingga kita termasuk orang-orang yang akan dijamin bagi Allah surga di akhirat kelak. Siapapun dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah ada harapan besar dan kesempatan untuk bisa masuk ke dalam surganya, asal kita menjauhkan perbuatan dan dosa yang bisa mengekalkan kita di dalam nerakanya. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan pagi ini kita bisa mempelajari apa saja dosa-dosa atau pahala yang dianggap sepele dalam kehidupan orang. Terkadang di dalam keseharian kita dihadapkan kepada sesuatu yang terkadang kita salah di dalam bersikap. Terkadang kita anggap itu hal yang biasa, padahal di sisi Allah sangat besar. Kita anggap ini pahalanya biasa, tapi di sisi Allah adalah sangat besar. Nah, oleh karena itu kita akan mencoba membahas sedikit demi sedikit beberapa hal yang bisa memandu kita agar kita tidak terjebak pada kesalahan yang kita anggap biasa padahal itu besar, atau kita tidak terjebak pada sesuatu kebaikan atau kita anggap itu adalah sepele. Ikhwah fillah rahimakumullah. Yang pertama, hal yang dianggap oleh sebagian orang perbuatan biasa atau dosa biasa adalah perbuatan syirik. Padahal dosa syirik merupakan dosa yang paling tinggi, yang paling besar. Kezaliman yang paling zalim adalah kesyirikan. Bahkan ancamannya adalah kekal di dalam neraka waliyadzubillah bagi yang tidak bertaubat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan memberikan ampunan kepada dosa kesyirikan. Allah tidak akan memaafkan bila dia tidak bertaubat kepadanya. Bahkan Allah katakan, innahu may yusyrik billah
faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Di dalam ayat ini ada 3 ancaman. Yang pertama adalah orang-orang yang mensyirikkan Allah itu haram baginya surga. Yang kedua, tempatnya adalah di neraka. Dan yang ketiga, tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang subhanallah, orang-orang beriman yang mengaku sebagai Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, masih saja melakukan perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur kesyirikan. Masih saja mengerjakan perbuatan-perbuatan yang di situ adalah mengandung murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti yang sudah sering juga kita sampaikan, di antaranya adalah mendatangi para dukun, mendatangi tukang ramal, ya, kemudian melakukan membaca jampi-jampi atau mantra-mantra, atau seseorang ya ingin melihat orang yang berpasangan suami istri, dikirimkan sihir, dikirimkan pelet dan lain sebagainya, memisahkan 2 suami istri, kemudian membuat mereka renggang dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya banyak sekali menyebutkan, innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Sesungguhnya mantra-mantra, jampi-jampi yang dibaca oleh seorang dukun atau pelet, atau dia juga merupakan jimat, itu adalah perbuatan syirik yang tak boleh kita lakukan. Di antaranya adalah Nabi SAW juga mengatakan, man ata kahinan au arrafan, barang siapa yang mendatangi dukun atau mendatangi orang tukang ramal. Tukang ramal, diramalnya, ditengoknya jarinya, ada tengoknya wajahnya, atau ditengoknya antara kedua pasangan pengantin, yang nama calon istri ini, nama calon suami ini, dilihat, diramal. Ini adalah perbuatan syirik, tidak boleh dilakukan dan tidak boleh kita kerjakan. Ingatkan ya pasangan-pasangan muda atau anak-anak kita yang melangkah untuk sebuah pernikahan, kira-kira cocok enggak? Kira-kira pas enggak kami menikah? Bu, hari ini sekarang sudah dibuka online sama orang. Praktek ini sudah dibuka secara online. Sekarang orang bisa bertanya kepada di web dia. Kalau dulu dukun tidak seperti ini, atau tukang ramal tidak seperti ini. Kalau sekarang sudah semakin maju sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya apa? Kesempatan untuk bertanya kepada mereka semakin terbuka. Kalau iman tidak ada, kalau keyakinan tidak kuat, maka akan sangat mudah untuk dilakukan. Anggap sepele bagi orang padahal itu dosa besar. Ibu, dianggap sepele padahal dosa besar. Saya pernah dilihatkan, lihat ini Ustaz, ini web. Kalau kita ingin bertanya tentang meramal apa saja, tentang masa depan, tentang jodoh, tentang rezeki, tentang kehidupan, pekerjaan, banyak sekali di situ dipertanyakan. Dan subhanallah, itu dilakukan secara online dimanapun orang bisa melakukannya. Waliyadzubillah. Nah, ini yang pertama adalah perbuatan dosa tetapi dianggap sepele bagi sebagian orang, padahal itu adalah ya kesyirikan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Man ataka kahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul, dan membenarkan apa yang dikatakan olehnya, lam tuqbal salatun arba'ina yauman, maka tidak diterima ibadah salatnya selama 40 hari. Na'udzubillah. Terus bagaimana solusinya Ustaz? Kalau kita punya hajat, kalau kita punya kebutuhan, kalau kita punya ada sesuatu, minta sama siapa? Sama Allah. Hamparkan sajadah kita, ambil wudu kita, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, tidaklah seorang hamba
jika dia punya sesuatu keinginan dan memulai dengan kalimat ini, ya, memulai dengan kalimat ini, Allahumma inni as'aluka bi anni ushiduka bi annaka antallah la ilaha illa ant al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kecuali Allah kabulkan permintaannya. Kalau kita ingin berdoa kepada Allah, ya, maka pakailah kalimat ini, awali sebelum kita meminta kepada Allah. Saya ulangi, Allahumma inni as'aluka, ya, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku minta kepada Engkau, bi anni ushiduka, wa aku bersaksi kepadamu, bi annaka antallah, bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah, la ilaha illa anta, bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau, al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebutkan permintaan kita. Apa kata Rasulullah? Barang tidak ada orang yang meminta kepada Allah mulai dengan kalimat ini illa stujibalah, kecuali akan Allah kabulkan permintaannya. Ayo, sudah hafal? Belum? Ya, kita ulang sekali lagi ya. Allahumma inni as'aluka bi anni ushiduka bi annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, baca doa ini lalu mintalah kepada Allah permintaan apa yang kita inginkan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang kedua, di antara dosa dan perbuatan yang dianggap sepele oleh orang adalah at-tatayyur. Ini mirip dan ini perbuatan ini adalah perbuatan yang dibenci Allah Azza wa Jalla. Apa itu at-tatayyur? Kepercayaan adanya pengaruh sesuatu, atau misalnya kita menganggap bahwa dengan melakukan seperti orang dahulu zaman jahiliyah, menganggap sial. Dulu mereka melepaskan burung, kalau burungnya terbang ke kanan itu baik, tapi kalau terbangnya ke kiri itu adalah sial. Nah, menganggap sial terhadap sesuatu, maka ini juga dilarang di dalam agama kita. Bahkan perbuatan seperti ini sering terjadi tapi dianggap sepele. Tidak ada yang menentukan baik dan buruk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yakin itu? Ya, yakin kita seperti itu. Kalau dulu misalnya di kampung-kampung ada bunyi binatang ini tanda apa lagi nih? Gitu kan? Misalnya bunyi binatang ini suaranya keras di bukit sana. Ini adalah tanda-tanda ini tanda sial, banyak orang kematian dan lain sebagainya. Nah, menganggap sesuatu sial, ya, dan menganggap sesuatu itu membawa keberuntungan, ini adalah perbuatan dosa dan itu dilarang dalam kehidupan agama kita. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di antara perbuatan yang tercela dalam agama kita tapi juga dianggap sepele, di antaranya riya dalam beramal. Riya itu artinya apa? Apa arti riya? Pamer, ya, kalau bahasa kita, ingin dilihat orang. Dia sedekah ingin dilihat orang, ya kan? Dia ingin berinfak agar diketahui oleh orang. Bahkan disebut pula, tolong letakkan nama saya yang paling tertinggi pertama ya, karena saya lebih besar menyumbangnya, misalnya. Na'udzubillah. Nah, oleh karenanya riya adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan tentang orang-orang munafikin, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas. Maka hanya orang munafiklah yang melakukan riya itu, terbesit dalam hatinya. Ya, misalnya itu tadi,
ketika kita melakukan satu ibadah ingin disanjung orang, ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, nah itu adalah perbuatan yang tercela, tapi itu dianggap sepele oleh sebagian orang. Waliyadzubillah. Allah menceritakan orang munafikin, mereka ini kalau salatnya malas, tapi kalau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, ingin disanjung orang. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik itu tidaklah berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Ingin tampil tapi kemudian tujuannya bukan untuk Allah. Ingin berbuat tujuannya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, man samma'a samma Allahu bihi wa man ra'a ra'allahu bihi. Barang siapa yang melakukan satu perbuatan ingin didengar orang, ingin didengar orang, niscaya Allah akan menyebarkan aibnya. Dan barang siapa yang melakukan sesuatu karena ingin dilihat orang, maka niscaya Allah akan menyebarkan aibnya. Maka sum'ah itu ingin didengar, dibesarkan namanya. Kalau riya ingin dilihat perbuatannya. Kedua-dua perbuatan ini adalah terlarang dalam agama kita. Ibu, kalau beramal lillah azza wa jal. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salah satu dari 7 golongan yang mendapatkan perlindungan dari Allah di hari kiamat, mendapatkan naungan, apa salah satunya? Dari 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah itu apa? Rajulun tasaddaqa biyaminihi lam ta'rif shimalu. Seseorang yang bersedekah dikeluarkan dengan tangan kanannya, seakan-akan tangan kirinya tidak tahu. Artinya apa? Ikhwah fillah rahimakumullah, menyembunyikan amal, tidak mengekspos amal. Apalagi misalnya di bulan Ramadan, hati-hati, ya kan? Hamparkan sajadah, letakkan Quran, ya, kemudian lalu dia berkata, alangkah indahnya hari ini dilewatkan dengan bersama Al-Quran. Alangkah indahnya hari ini selalu bersama Al-Quran. Padahal tidaknya ngaji lah, ya kan? Dia tidak ngaji, dia cuman buka selembar, lihat, tutup. Tapi selfie-nya yang lebih, itu kan? Selfie-nya. Misalnya itu tadi bersedekah. Terkadang berhati-hati kita melakukan sesuatu kemudian kita abadikan. Cukuplah Allah yang tahu, cukuplah Allah yang mencatat, cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang menulis dalam catatan amal soleh kita. Bahkan al-ikhlas itu kata para ulama, ya, adalah sirrun bainaka wa bainallah. Rahasia yang terbangun antara kita dengan Allah. Seakan-akan malaikat Allah tidak pun tahu tentang apa yang kita kerjakan. Nah, oleh karenanya hati-hati dengan perbuatan riya ini, karena perbuatan tercela, bahkan termasuk kepada kesyirikan, tapi dianggap oleh sebagian orang sepele, biasa. Padahal itu adalah berbahaya. Makanya subhanallah, misalnya para ulama membahas begini, kalau saya masuk masjid, orang sudah ramai. Kalau kita masuk masjid, apa yang mesti kita lakukan pertama? Salat sunat tahiyatul masjid. Kita ragu nih, salat enggak ya? Kalau saya salat nanti orang anggap saya begini. Lalu kalau tidak salat, saya meninggalkan sunnah Nabi. Apa yang kita lakukan? Tetap salat, ya, minta perlindungan kepada Allah, abaikan seluruh bisikan-bisikan itu. Ibu bilang, saya mau infak nih, ya kan? 500.000. 500.000 nanti dianggap pula saya orang. Anggapan-anggapan itu adalah taswis dari syaitan. Kalau ibu sudah ingin melakukan satu perbuatan, kerjakan segera. Abaikan segala hal yang kemudian ada dalam hati kita. Karena terkadang itu datang dari syaitan, waliyadzubillah. Jelas ya? Nah, maksudnya terkadang kita terganggu
oleh perbuatan-perbuatan ya yang kemudian amal saleh itu kemudian menghadirkan, tapi kemudian itu terganggu oleh bisikan-bisikan syaitan waliyadzubillah. Taib. Kemudian di antara hal yang ya gimana? Ini diingatkan saya sama Pak Ahmad. Ya, hati-hati juga kalau sekadar untuk ya misalnya untuk mendokumentasikan gitu ya, untuk diri dan keluarganya sah-sah saja di saat misalnya kita umroh atau di saat kita berada di Masjidil Haram atau di saat kita berada di Masjid An-Nabawi Asy-Syarif. Bolehkah kita mengambil foto? Boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai nanti perbuatan itu merusak ibadahnya, merusak keikhlasannya. Lalu bagaimana Ustaz? Ya sudah, simpan saja di dalam ya kenangan untuk diri dan keluarganya. Saya khawatir itu akan merusak amalnya, akan merusak ibadahnya. Karena sedikit saja itu perbedaannya. Ya, kita rasa bahwa itu adalah hal biasa, tapi di hati kita merasa bangga, kitalah orang ini dan orang ini. Jelas ya? Seperti umroh, Masya Allah tadi diingatkan saya itu. Baca Al-Quran, kemudian memberikan sumbangan, khususnya di Ramadan sih Pak Ahmad yang banyaknya gitu ya. Kita mendokumentasikan. Tapi terkadang kalau itu adalah sebuah instansi atau sebuah dokumentasi yang kemudian itu diperlukan, abaikan itu, lakukan, tidak masalah, tapi jauhkan dari hatinya sifat riya, sifat ingin disanjung, ingin dilihat, ingin dipuji oleh orang. Taib. Kemudian di antara perbuatan yang terlarang tapi kemudian adalah dianggap sepele oleh sebagian orang adalah bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah atas nama selain nama Allah, maka sungguh telah melakukan kesyirikan. Ya, tidak atas nama Allah. Lafaz sumpah apa, Bu? Wallahi, tallahi, billahi. Ini yang boleh kita pakai. Kalau orang mengatakan demi matahari, tidak boleh. Demi bulan, demi bapakmu, demi keluargaku, tidak boleh. Demi Allah, ini sumpah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Yang bersumpah bukan atas nama Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Dan ini terkadang dilakukan oleh sebagian orang, tetapi itu dianggap sepele, padahal dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian secara singkat saja kita sebutkan ya. Nah, di antara perbuatan-perbuatan yang tercela tetapi dianggap biasa oleh manusia adalah berkumpul dengan orang-orang fasik. Ya. Berkumpul dengan para pelaku-pelaku maksiat. Sudah jelas-jelas orang fasik, orang-orang yang melakukan dosa, tetapi dia dijadikan sebagai teman-teman, dijadikan sebagai tempat berkumpul bersamanya, ngobrol, duduk bersamanya. Ini bukanlah perbuatan terpuji, tapi perbuatan tercela. Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan bahwa orang-orang yang lemah imannya bergaul dengan sebagian orang-orang fasik, bahkan ahli maksiat. Kita tahu dia suka kali melakukan maksiat. Maka bolehkah kita duduk bersama? Bolehkah kita bincang menjadi teman? Tidak boleh. Orang-orang seperti ini ya dipanggil dinasihati. Tidak boleh dijadikan sahabat, tidak boleh dijadikan teman, tidak boleh dijadikan ya orang-orang yang dekat dengan kita. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum, kata Allah. Kalau kalian melihat orang-orang yang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, orang-orang yang menjelek-jelekkan agama atau melanggar agama ini, maka apa kata Allah? Fa'arid anhum, berpalinglah kalian dari mereka, tinggalkan mereka,
jangan dekat dengan mereka, jangan duduk dengan mereka. Kalau kita tahu ahli maksiat, sudah. Atau tahu kita sikapnya terhadap agama ini, maka jangan masuk, jangan duduk mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai nanti mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Orang yang ada itu kelompok-kelompok orang yang jelek-jelekkan agama, bercanda-canda atas nama agama, atau berbicara sesuatu tentang agama tapi yang dibicarakan adalah sesuatu yang dimurkai oleh Allah, maka keluar dari majelis seperti itu. Tidak boleh duduk dengan mereka. Nasihati sampai nanti mereka berbicara dengan pembicaraan yang lain, baru kita boleh lagi duduk bersama mereka. Jelas ya? Jangan kita biasakan duduk bersama mereka orang-orang yang memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang sering dianggap sepele oleh sebagian orang padahal dia dosa adalah di dalam solat ini adalah tidak tumakninah di dalam ibadah solat. Nah, ini tidak tumakninah, gerak sana bergerak sini, kemudian di dalam gerakan itu ini tumakninah. Rasul sallallahu alaihi wasallam aswa'un nasi sariqatan allazi yasriqu min salatihi. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasriqu min salatihi? Qala la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Hati-hati kita ini salat tidak tumakninah yang kita bahas. Apa Rasul katakan? Sejahat-jahatnya pencuri, bayangkan, adalah orang yang mencuri dalam salat. Ternyata ada orang yang mencuri dalam salatnya. Di Nabi mengatakan, mereka bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ia mencuri dalam salatnya? Beliau menjawab, yang tidak menyempurnakan ruku dan sujud. Ya, dia salat iya. Kalau bahasa kita Pak Bu, seperti salatnya itu ayam kata orangnya Pak ya. Cepatnya bukan main. Salat zuhur 4 rakaat tidak sampai 1 menit. Allahu Akbar. Perasaannya sudah membaca tapi tidak membaca. Perasaannya sudah rukuk sempurna tapi tidak rukuk sempurna. Bayangkan itu, hati-hati kita. Ini tiap hari minimal 17 rakaat kita dalam sehari semalam sempurnakan. Ya, mudah-mudahan satu hari nanti bisa membaca bagaimana tentang sifat salat Nabi, kita baca lagi. Bagaimana takbir Nabi. Ya kan, kalau takbir itu ada 2 bentuk. Yang pertama, ketika takbir telapak tangan sejajar dengan dada kita. Ada riwayat yang mengatakan sejajar dengan telinga kita. Tidak ada Allahu Akbar. Ada juga orang begitu, Allahu Akbar. Ya kan? Yang ada cuma 2 riwayatnya, sejajar dengan dada kita Allahu Akbar, atau sejajar dengan telinga kita. Itu boleh kedua-duanya dilakukan. Belum lagi nanti naruh telapak tangan di mana, sedekap itu di mana, apa namanya? Ya sedekap ya. Ya, kita menaruh di dada itu di mana? Ada juga beberapa riwayat. Ada orang yang taruh di lambungkan, macam-macam. Ikuti apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karenanya meninggalkan tumakninah adalah perbuatan yang terlarang di dalam agama kita. Sujudlah, rukuklah dengan sempurna dulu. Makanya di dalam Islam sebelum kita sholat, maka siapkan hati kita. Bahkan subhanallah, kenapa ada sal qabliyah dan ba'diyah? Qabliyah khususnya, di antaranya qabliyah itu manfaatnya membuat kita semakin siap hati kita untuk sholat. Apalagi kita datang ke masjid ini buru-buru, itu terkadang kalau tidak kita bisa mengkondisikan, maka itu akan membuat ibadah kita tidak tumakninah. Lakukan ya rukuk dengan sujud yang sempurna. La tujzi'us salatul rajuli hatta yuqima zahrahu fir ruku'i was sujud. Hadis yang sahih. Nabi mengatakan tidak sah salat seseorang sehingga ia menegakkan atau meluruskan punggung ketika rukuk dan sujud. Artinya sempurna rukuk dan sujudnya. Nah, oleh karena itu ya perbuatan yang seperti ini
sering dilakukan tapi perbuatannya dilarang. Dianggap sepele aja. Sholat sudah. Jadi sholatnya kayak apa tadi gitu? Terbang. Itu sholatnya sholat ekspres kalau bahasa kita ya, sholatnya memang cepat. Ya, kalau ada dulu surat ekspres ya, sampai 1 hari gitu. Maka ini sholatnya sholat ekspres. Ya, tidak ada tumak nina lah. Apalagi di bulan Ramadan ya, Ramadan na'udzubillah. Ya, Ramadan. Apalagi ada istilah Al-Fatihah 1 nafas. Terkadang ini permintaan makmum juga Pak Ahmad. Kalau imamnya lambat, tidak enak dengan dia, bacaannya lambat kali. Kita ini ibadah untuk apa? Mencari ketenangan bukan? Kita mencari kenyamanan. Itu yang kita cari. Sempurnakan Al-Fatihahnya, sempurnakan rukuk dan sujudnya. Saya rasa hari ini karena ilmu yang sudah mulai banyak, orang-orang masyarakat pun tak suka lagi solat seperti itu. Kalau dulu mencari solat yang cepat-cepat, 23 rakaat, lebih cepat pula selesai daripada yang 11 rakaat. Karena yang dicari cepatnya, tidak menikmatinya, tidak merasakan kenyamanannya. Maka kan setiap Ramadan keluar itu video yang viral-viral itu kan. Allahu Akbar, baru Allah Akbar rukuk dia. Macam mana Al-Fatihah dibaca? Ya kan? Maka oleh karenanya ini perbuatan yang dianggap sepele tapi adalah dosa dan dilarang dalam agama kita. Nah, sebelum kita berbicara tentang ibadah ya salat ya, juga termasuk sebelum salat itu sendiri. Biasanya siapa? Imam ya, mana imam kita? Maka tugas imam itu ingatkan makmum. Ya kan? Jangan langsung gas aja. Ya, seorang imam harus sunnahnya adalah sebelum dia memulai takbir, lihat dulu pasukannya. Lihat dulu jamaahnya. Sawu sufufakum. Saf lurus dan dirapatkan. Istawu wa'tadilu. Itu bahasa Nabi itu. Luruskan saf dan rapatkan. Bahkan pengurus masjid terkadang sudah menulis di dinding masjid, lurus dan rapatkan. Tapi lurus dan rapat itu persidia. Ya kan? Masih ada terkadang jamaah ya yang tidak memahami ini. Jangan dianggap sepele. Kenapa? Karena kesempurnaan salat kita ditentukan dengan itu. Ya. Salat kita akan sempurna bila mana kita benar-benar lurus safnya, kemudian rapat barisannya. Pak Imam jangan langsung gaspol aja. Gas tancap, gas Allahu Akbar sementara jamaah masih berantakan, gitu kan? Ya, Nabi SAW melakukan, melihat dulu makmumnya, sawu sufufakum saf. Apa yang membuat kita gesa-gesa? Apa yang membuat kita terburu-buru? Ya kan? Kita menghadap Allah ini, menghadap Pak Gubernur atau Pak Wali Kota saja kita nggak mau buru-buru. Jadi menghadap Sang Khalik, Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Siapkan hati kita, siapkan jiwa kita menghadapnya. Maka lihat dulu, pesankan kepada makmum, imam katakan stawu wa'tadilu sawu sufufakum. Ya, luruskan dan rapatkan saf. Bahkan tugas imam itu, Pak, maju Pak, isi Pak. Itu tugas imam. Oh, tengok di sudut sana masih kosong. Bapak ini belakang silakan maju ke kiri. Itu tugas imam. Enggak boleh makmum marah. Itu tugas dia. Nah, kalau sudah rapat, barisannya rapi, baru upacara saja begitu kita kan. Masa ini dalam ibadah sholat menghadap Allah kita tidak siap. Ya, pembina upacara terkadang ini masih belum beres, belum dimulainya. Begitu juga ini sholat, rapatkan dan luruskan. Mohon maaf, kalau merapatkan bukan berarti kita menginjak kaki kawan. Nah, ini terkadang begitu pula. Rapatkan, sekadar merapatkan, nempel sudah. Kadang ada pula
yang lari kawani dikejarnya pula kakinya kan. Lari kawani dikejar pula kakinya. Tetapi ada juga penyakit sebagian orang tua, mohon maaf orang tua. Saya pernah jadi korban. Saya paham bahwa merapatkan saf itu adalah kesempurnaan salat. Saya salatlah. Saya rasa bahwa saya tidak akan menginjak kakinya gitu ya. Salat saya rapat sebagaimana yang disuruh oleh agama kita. Itu salat subuh. Dulu pernah kami tinggal ya di rumah Ibu Putri 7 kami tinggal dulu. Kami salat di satu masjid sana. Tersebut pula tempatnya ya. Saya salat mulai dari rakaat pertama diinjaknya kaki saya. Oh ternyata habis salat saya biasa aja dengan dia. Ada orang tua. Lalu saya tanyakan ke pengurus masjid. Oh bapak udah yang kesekian kali itu. Orang yang sudah ke 100 kali mungkin kena injak sama dia. Oh begitu. Tolong disampaikan ke dia. Saya bilang, saya rasa enggak pula saya menginjak kakinya Pak Ahmad. Saya merepetkan seperti mana biasa, nempel. Nah, oleh karenanya ini terkadang orang-orang tua, mohon maaf, bukan berarti saya menyalahkan bukan, tapi terkadang ada sifat-sifat egonya. Ada sifat-sifat susah untuk diperbaiki. Nah, oleh karenanya kita belajar sama-sama, tua muda sama di hadapan Allah asal dia benar. Andaikan misalnya di kanan kita, jangan ada jarak, apalagi jaraknya sebesar ini. Rapatkan tumit dengan tumit, bahu dengan bahu. Alasan bapak itu begini, saya tidak biasa, panas saya. Katanya saya dalam sholat itu panas kalau terlalu rapat. Pak, tidak boleh, kita disuruh Allah, Nabi SAW disuruh kita rapat sholat. Rapatkan sholatnya. Ya, rapatkan sholatnya. Makanya ini hal-hal yang dianggap sepele oleh orang, tapi ini adalah hal yang besar di dalam ibadah sholat kita. Ibu ya, jadi rapatkan, luruskan safnya, kemudian tumak ninah di dalam ruku' dan sujudnya. Nah, di antara hal yang sepele yang dilakukan orang adalah banyak melakukan gerakan sia-sia dalam sholat. Ini juga hati-hati. Perbuatan ini perbuatan yang dilarang. Allah katakan waqumu lillahi qanitin, berdirilah kalian karena Allah dengan penuh khusyuk, dengan tenang. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman, orang-orang yang khusyuk di dalam salat. Di dalam bab salat tadi ya, pertama sebelum salat lurus dan rapikan saf. Andaikan Pak ada orang jarak, ditariknya tangan kita, enggak ada masalah, jangan marah. Ditariknya tangan kita. Misalnya nih, kita sudah sedang salat, batal satu orang di samping kita Pak ya. Apa yang harus kita kerjakan? Kita sedang salat nih, salat. Udah rapat semuanya, batal dia, mundur dalam saf salat. Berarti ada jarak apa tidak? Jarak. Terus apa yang harus dikerjakan? Geser ke kanan atau ke kiri, terserah kondisinya. Atau orang yang di depan kita, dia batal salatnya, biasa saja orang batal. Kalau dia tidak bergerak, misalnya kiri atau ke kanan, kita yang belakang maju, tidak ada masalah. Itu gerakan yang dibutuhkan dan dibolehkan untuk menyempurnakan sholat kita. Terkadang kalau kita sholat ya batal satu, sudah yang kiri tidak paham, kalau ditarik tangannya marah gitu kan, ya tidak mau dia gitu, saya nggak mau berubah, nggak paham. Kita mau geser ke kiri takut yang di sini juga nggak paham, akhirnya sudah bolong sholatnya. Makanya kata Nabi SAW, di situ setan akan masuk. Jangan dipakai logika orang-orang liberal. Apa kata orang liberal? Biarlah sholatnya jarang-jarang Ustaz, biar setan juga ikut sholat bersama kita. Masya Allah, itu namanya logika terbalik. Ikan ikut sholat dia sama kita menghadap Allah setan. Sampai kapan
Syaitan tidak akan sholat, tidak akan tunduk dan patuh kepada Allah sampai hari kiamat. Yang ada kamu yang akan diajak oleh dia. Ini saya pernah baca dalam ungkapan tulisan orang-orang liberal membahas tentang ibadah sholat ini. Rapatkan. Kenapa sih kita harus merapatkan? Kita sebutkan alasan, karena nanti setan masuk. Baguslah setan masuk, dia sholat langsung bersama kita. Kata nauzubillah. Hari ini terbit bukunya apa? Indahnya nikah sesama jenis. Nauzubillah. Ini orang liberal. Terbit buku Indahnya nikah sesama jenis. Nauzubillah. Ini merusak generasi dan bangsa ini. Thaib ya. Di dalam salat tadi, sebelum salat rapatkan. Kemudian dalam salat sempurnakan tumakninah kita. Kemudian jauhkan gerakan-gerakan sia-sia dalam ibadah salat kita. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tasmah wa anta tusalli fa in kunta la budda fa'ilan fa wahidatan taswiyatul hasa. Kata Rasulullah gambarannya begini, janganlah engkau mengusap sedangkan engkau dalam keadaan salat. Jika terpaksa harus melakukan, maka cukup dengan sekali saja. Artinya kalaupun gerakan itu, ya maka jangan terlalu banyak gerakannya, bahkan terlalu banyak. Dan ini dibahas oleh para ulama bahwa banyak gerakan serta berturut-turut tanpa dibutuhkan dapat membatalkan salat. Tumaknina, kurangi gerakan yang banyak dan rapatkan saf dan luruskan safnya. Ya. Baik, ikhwah fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan. Di antara perbuatan yang sia-sia dan ini dianggap sepele oleh orang adalah mendahului imam. Imam assalamualaikum warahmatullah, atau sebelum salam lah Allahu akbar, dia sudah ruku. Itu kan? Dia sudah ruku. Ini enggak boleh. Jangan mendahului imam secara sengaja dalam salat. Atau assalamualaikum warahmatullah, dia dua-dua pula salam kedua. Ini tidak sah salatnya. Tidak boleh mendahului imam. Maka gerakan imam pun atau bacaan imam pun harus jelas. Ya, rukuk dulu ya, maka kemudian sebutkan Allahu akbar dengan disertai bacaannya. Jamaah mengikut di belakangnya. Allah katakan wa kanal insanu ajula, manusia bersifat tergesa-gesa. At-ta'anni minallahi wal ajala minasyaitan, bahwa sifat perlahan-lahan itu adalah dari Allah, adapun tergesa-gesa itu adalah perbuatan syaitan. Maka jangan dahului imam ketika salat, gerakan salatnya, maka biarkan ya imam terlebih dahulu, lalu kita melaksanakan apa yang diikuti oleh imam. Amma yukhsha alladhi yurfa ra'sahu qabla al-imam ay yuhawwil Allah ra'sahu ra'sa himar. Ini Nabi mengancam ini. Tidakkah takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai. Nauzubillah. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Artinya di sini bahwa kita tidak boleh mendahului imam dalam gerakan salat apapun. Tidak boleh mendahului imam. Taib. Kita lanjutkan. Bahwa di antara perbuatan yang dianggap sepele padahal itu adalah dosa. Nah, masuk ke masjid sehabis makan bawang merah atau bawang putih atau sesuatu yang sama hukumnya. Bukan jengkol saja Pak, habis makan kalau sudah kena dengan sendawa orang tukang Alhamdulillah, ampunnya bukan main gitu. Hati-hati betul. Kalau kita salat ke masjid, kalau kita makan bawang boleh apa tidak? Boleh. Ibu-ibu masak makan bawang masak dengan bawang setiap hari. Bawang putih, bawang merah boleh. Ya kan? Petai atau jengkol boleh enggak? Iya, boleh dimakan halal. Tapi kemudian kalau kita ke masjid, maka bersihkan dulu, gosok giginya, bersihkan mulutnya. Ini dianggap sepele, tapi ini adalah mengganggu orang.
Bukan hanya manusia yang akan terganggu, tapi malaikat juga ikut terganggu. Bayangkan. Ini makan jengkol, kemudian makan petai. Mohon maaf juga saya ya kepada ahlul hisab. Ahlul hisab, apa nama ahlul hisab? Ya, kawan-kawan yang masih merokok, jangan dianggap Anda merasa tidak bau, tapi orang lain merasa bau. Itu sama hukumnya. Ya kan? Orang-orang misalnya kayak jengkol, kayak petai, kayak tadi bawang merah, bawang putih, ya, duren. Musim durian sudah masuk ini. Ingat-ingat kalau sudah azan jangan makan, kalau sudah durian sudah terbeli jangan makan dulu, setelah sholat aja. Ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, saya berdiri di samping seseorang bersendawa dia, sendawanya duren Ustaz. Pertama itu saya tahan napas saya, tapi bisa. Pas ruku sendawa lagi dia, nah, aduh pusing saya, langsung saya keluar. Ustaz, gimana ya? Saya bilang, kalau mengganggu antum, saya bilang, pindah saya di tempat yang lain. Nah, oleh karenanya ini masjid jangan sampai mengganggu orang. Dan bahkan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, man akala thawman au basalan falyatazilna au qala falyatazil masjidana walyaqut fi baitih. Barang siapa yang makan bawang putih, yang makan bawang merah, hendaknya menjauhi kami, kata Rasulullah SAW. Bapak Ibu, sekarang kalau umroh, ya dulu di restoran Arab itu disediakan bawang merah, bawang bombay ya. Sekarang udah dilarang. Katanya begitu. Kenapa? Karena itu tadi. Kalau ada sebagian, apalagi orang-orang, mohon maaf, orang-orang Pakistan, orang-orang India, kalau kena sendawa bawang bombaynya, Allah, ya, ini mengganggu orang di sampingnya. Kalau ingin sendawa tahan-tahanlah gitu ya, tahan-tahan. Itu bisa mengganggu orang. Bukan hanya manusia yang terganggu, tapi juga malaikat akan terganggu dengan apa yang dengan apa yang dia lakukan itu. Baik. Ikhwanakumullah. Ya. Buku ini sangat banyak ya. Ada bahkan puluhan perbuatan-perbuatan yang dianggap sepele oleh manusia padahal itu dosa. Nah, di antaranya adalah perbuatan zina wal iyadzu billah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ini perbuatan zina. Nah, perbuatan zina, maka jangan lakukan, dan jangan melakukan sarana-sarana mendekati sarana yang bisa menjerumuskan orang kepada perbuatan zina wal iyadzu billah. Nah, oleh karenanya, ukhfirahumullah, ini hal-hal yang mesti kita perhatikan. Naam. Nabi mengatakan salasatun la yukallimuhu Allah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. 3 kelompok manusia, kata Allah, di mana Allah tidak bicara kepadanya di hari kiamat. Allah tidak mensucikannya. Allah tidak memandang dan melihatnya. Dan baginya azab yang sangat pedih. Yang pertama, syekhun zanin. Apa ini? Laki-laki yang tua yang berzina. Nauzubillah. Laki-laki tua yang berzina. Tua itu ingatlah kehidupan akhirat. Sudahlah, ya, tinggalkan, ini sudah bukan masanya untuk, ya, bukan berarti muda boleh, bukan. Artinya sangat tidak pantas ya. Semuanya tidak pantas, baik muda maupun tua. Tapi apalagi orang yang sudah menikah berzina, wal iyadzu billah, itu dirajam sampai mati. Enggak pantas dan tidaklah, ya, boleh dilakukan oleh siapapun. Baik yang belum menikah atau sudah menikah. Yang lebih menikah tentu lebih parah. Seharusnya dia sudah ada yang halal, kenapa dia mencari yang haram? Apalagi orang tua. Makanya di sini Allah katakan, Nabi katakan 3 kelompok ini. Yang pertama adalah syekhun zanin, yang kedua wa malikun kadzab, yaitu seorang raja yang pendusta. Seorang pemimpin raja pendusta, itu tidak akan Allah lihat di hari kiamat, tidak Allah pandang di hari kiamat, dan baginya azab yang pedih. Yang ketiga, wa'ailun mustakbir, orang miskin yang sombong. 3 orang ini tidak dilihat oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, tidak dipandang oleh Allah, dan baginya azab yang pedih. Yang pertama, orang tua yang berzina, maksudnya laki-laki tua yang berzina. Yang kedua,
pemimpin atau raja yang pendusta, yang ketiga orang miskin yang sombong. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Ikhwafillah rahimullah. Tunggu masih banyak pembahasan kita ya. Di antara yang sejenis adalah dengan perbuatan zina, dekatnya adalah perbuatan liwat, ya, homoseks. Ini juga adalah perbuatan yang tercela dan di sebagian orang, di sebagian sifat ini muncul. Maka oleh karena itu ikhwafillah rahimullah, berdoalah kepada Allah agar Allah jauhkan kita, anak cucu kita ya, keluarga-keluarga kita. Maka bagi siapapun yang berhati-hati melepaskan anaknya, ya, kenali betul siapa orangnya. Jangan sampai ya anak kita menjadi korban, waliyadzubillah. Jangan sampai anak kita menjadi korban dan keluarga kita. Semoga Allah jaga kita dan keluarga kita, amin ya rabbal alamin. Perbuatan liwat, ya, biasanya kita dengarkan beberapa hari ini di media sosial, di pesantren-pesantren, ya, kemudian di lembaga-lembaga pendidikan, bukan hanya di pesantren. Maka di pesantren pun bukan pesantrennya yang masalah ya Bu, jangan salah. Kalau gitu saya tarik anak saya, bukan pesantrennya, bukan lembaga secara umum, tetapi yang salah siapanya? Ustadz-ustadznya, musyrib-musyribnya, guru-gurunya. Maka nasihat saya kepada siapa yang punya lembaga pendidikan, berikan perhatian yang maksimal terhadap pendidikan guru, terhadap ruh guru. Jangan dilepas kepercayaan utuh kepada musyrib asrama, kepada guru, kemudian dia tidak tahu tentang bagaimana seharusnya dia bersikap kepada santri-santrinya, waliyadzubillah. Tapi Pak Ahmad, saya tahu sampai jam berapa? Boleh, kitab ini masih banyak ya pembahasannya. Nah, termasuk ini, kalau boleh saya satu lagi, saya boleh satu. Nah, di antara hal yang dianggap sepele tapi ini dosa adalah penolakan istri terhadap keinginan suami. Ini termasuk dosa. Ya, tentu dengan segala keadaan dan kondisi yang ada ya, dalam istri dalam keadaan sehat, tidak ada halangan secara syar'i, ya, kemudian suami ada hajat, maka istri menolak, maka ini tidak dibenarkan dalam agama kita. Jangan dianggap sepele ini. Jangan dianggap sepele. Nabi mengatakan, idza da'a ar-rajulu mura'atahu ila firasih fa'abat fabata ghadbana 'alaiha la'anathul malaikatu hatta tusbih. Nabi SAW mengatakan, jika seorang suami mengajak istrinya, maka kemudian ia menolak sehingga suami marah atas perbuatan, atas penolakannya, maka malaikat pun melaknat ya hingga pagi. Manakala terjadi perselisihan dengan suami, banyak perempuan yang menghukum suaminya ya, padahal artinya perbuatan itu, bahkan Nabi SAW mengatakan, bila mana suamimu ada keinginan, walaupun kamu di atas dalam keadaan sedang kondisi memasak, atau misalnya dia bahkan di atas pelana kuda, dalam kondisi yang barangkali itu adalah kondisi yang sulit, tapi bagi seorang istri tidak boleh ya untuk menolak, dan itu telah disampaikan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Idza da'a ar-rajul mar'atahu ila firasih faltujib wa in kana ala dhahri qatab. Jika seorang suami ya ada keinginan kemudian istrinya menolak, maka walaupun dia di atas punggung onta, tidak boleh, penuhi. Nah, tentu kalau istrinya dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak ada uzur syar'i dan lain sebagainya. Ingat-ingat Bu ya, karena Nabi SAW menyebutkan bahwa laki-laki, kata Rasulullah SAW, jika dia terfitnah di luar rumahnya, segera kembali ke rumah ya. Segera kembali ke rumah, karena itulah solusi yang sehat, yang baik bagi dia. Laki-laki kalau terfitnah di luar, maka segera pulang ke rumahnya, karena sesungguhnya apa yang di sana juga ada pada keluarganya. Maka oleh karenanya jangan sampai hal ini terjadi, dan jangan sampai mudah-mudah untuk menolak ajakan suami walaupun ya dalam keadaan misalnya, bahkan Nabi SAW menyebutkan banyak dalil dalam bab ini ya. Ibu-ibu, ini khususnya jangan sampai ditolak, jangan sampai tidak diberikan hajat
hajat suaminya. Nah, termasuk hal yang sepele, dianggap sepele oleh orang, tetapi ini adalah dilarang. Nah, apa dia? Meminta cerai kepada suami. Enggak boleh. Seorang wanita tidak boleh meminta cerai kepada suami tanpa uzur syar'i. Ya. Di Kediri kemarin baru diangkat P3K, Masya Allah. Kalau di Aceh lain lagi kasusnya ya. Kalau di Kediri itu berbondong-bondonglah ibu-ibu yang baru dilantik hari itu P3K, langsung besoknya minta khulu, minta cerai. Ya, bahwa sekarang saya pegawai gitu kan, abang tak ada kerja lah, macam-macam. Ma'udzubillah. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, wanita yang minta cerai, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaq, wanita mana saja yang meminta diceraikan. Perhatikan, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaq. Ya, siapa saja wanita yang meminta cerai kepada suaminya min ghairi ba'sin, tanpa ada alasan yang dibolehkan, faharamun 'alaiha raihatul jannah, maka wanita itu diharamkan untuk ya mencium baunya surga. Jangankan masuk, menciumnya saja tidak bisa. Itulah ancaman bagi wanita-wanita yang meminta cerai tanpa uzur syar'i. Ya. Tanpa uzur. Nah, oleh karenanya jangan ini dijadikan bahan. Cerai aja lah bang, gitu kan? Mudah-mudah saja minta cerai. Kenapa? Gitu. Atau enggak siap hidup dengan kondisi yang sekarang. Dulu mewah, sekarang sulit. La qadrallah terjadi usahanya bangkrut. Cerai aja kita bang, enggak siap saya hidup begini. Kalau itu keadaannya, maka lihatlah hadis Nabi SAW ini. Ini bahaya. Jangan kita mudah-mudah untuk minta ya dikhulu, dilepaskan. Bah, cerai boleh apa tidak? Dibolehkan dalam agama. Bahkan solusi Islam itu, bila mana tidak bisa lagi disatukan kedua pasangan, maka solusinya adalah cerai. Tapi tidak menjadi bahan mainan oleh kaum wanita meminta cerai. Atau kaum laki-laki, ya, senjata cerai itu menjadi cerai nanti kamu. Enggak, bukan itu. Jadi at-talaq itu adalah solusi dari agama yang mulia, tapi dia bukan main-mainan, bukan menjadi canda-candaan, bukan menjadi sesuatu yang terus diucapkan dan kemudian mudah untuk dikatakan. Di antara hal yang dicandakan tetapi serius adalah ucapan talak. Dia nggak bisa dijadikan bercandaan. Ya, hazluhunna jidduhunna. Ya, kalimat candaan tetapi dia serius. Itu kalimat at-talak. Bayangkan. Para suami jangan mudah-mudah mengatakan kalimat itu. Jangan jadikan bahan candaan atau bahkan senjata untuk mendapatkan sesuatu atau untuk mengancam istrinya. Dan istri pun tidak boleh untuk meminta cerai tanpa ada uzur-uzur syar'i. Banyak penjelasannya panjang. Apa uzur syar'i? Ya, kalau istrinya dibiarkan, tidak dipedulikan, nafkah tidak ada bertahun-tahun, istrinya bekerja, menghidupkan anaknya, bahkan kontrak rumahnya dia yang bayar, bahkan suaminya dia yang menanggung kehidupan. Suaminya malas, suami tidak peduli, suami nggak mau bergerak, nggak mau berikhtiar. Nah, orang seperti ini, nah, tentu sebelum cerai itu dilakukan, tentu ada tahapan-tahapan, dilakukan pendekatan, kemudian dinasihati, dipanggil oleh orang tuanya dan sebagainya. Atau suaminya misalnya, ya bukan hanya sekali itu, dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar, atau mungkin ya narkoba dan lain sebagainya dalam kehidupan, dan kehidupan istri tidak nyaman. Atau dia misalnya ya berlaku kasar setiap hari, menendang, menempeleng, menyakiti fisik istri. Istrinya tidak ada salah gitu. Hanya sifat laki-laki ini yang
yang kasar gitu kan, kasar kepada istrinya, waliyadzubillah. Maka hal seperti ini lakukan dulu pendekatan, mediasi, dicarikan jalan solusi. Bila mana tidak ada lagi jalan untuk bisa mempersatukan, boleh dia untuk dipisahkan. Baik, ini baru 12, insya Allah kita lanjutkan nanti dalam pembahasan berikutnya, karena masih banyak perbuatan-perbuatan sepele dalam perbuatan yang dianggap sepele gitu ya, tapi bukan sepele. Perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak bermakna tapi sangat bermakna dalam agama kita. Terima kasih. Kalau ada satu pertanyaan mungkin, kalau ada, Ibu. Terkait dengan Ya. selain Allah. Iya. Kadang masih kita saudara kita demi Rasulullah. Oh. Bagaimana itu? Yang kedua tadi tentang mendoli imam tadi, bagaimana cara kita membaca amin? Iya. Karena kan kadang amin kita lebih dulu dari aminnya imam. Baik. Terkait dengan sumpah, sumpah adalah ibadah, dan ibadah tidak boleh kita berikan kecuali kepada Allah. Maka siapapun, ya, baik itu bersumpah atas nama malaikat, atas nama Rasulullah, atau atas nama wali fulan, atau habib fulan, ya, atau atas nama matahari, bulan, bintang, ya, makhluk, itu tidak dibolehkan dalam agama kita. Ya, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah bukan atas nama Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Maka tidak ada sumpah kecuali wallahi tallahi billahi. Adapun pertanyaan yang kedua terkait dengan bacaan amin dengan imam, ya, maka sesungguhnya bacaan amin ini adalah bila mana tepat bacaan kita dengan aminnya para malaikat Allah, maka ini pahalanya luar biasa. Maka inilah kenapa kita harus setiap kali mau salat betul-betul hati kita siap. Ketika imam membaca Al-Fatihah, kita dengarkan bacaan Al-Fatihah, ya. Ketika dia baca waladhdallin, maka kita bersiap-siap untuk membaca amin, ya. Tentu setelah imam membaca baru kita baca. Walaupun agak telat, dari situlah kita harus, ya, kalau ngantuk-ngantuk pasti terlambat, Bang, gitu kan. Kalau kita tidak khusyuk pasti kita bahkan mungkin tidak membacanya. Yang oleh karenanya di dalam bacaan amin ini, maka, ya, berhati-hati dan hadirkan hati supaya bacaan amin kita ini sama dengan, bertepatan dengan aminnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua perlu kehati-hatian saja, Jangan belum imam waladhdallin baru kita baca pula, ya, amin gitu. Maka oleh karenanya samakan hati kita, khusyukkan, dengarkan, sehingga bacaan kita dengan bacaan malaikat Allah itu sama dan tidak tertinggal dalam mengatakannya. Gitu Pak Ahmad. Jadi yang penting itu gerakan salat yang perlu untuk kita hati-hatikan, ya. Bacaan. Makanya setelah imam membaca antara membaca Al-Fatihah dengan bacaan berikutnya dikasih jedah, disitulah sebagian ulama mengatakan saatnya makmum untuk membaca Al-Fatihah. Namun bila mana kita menemui imam, misalnya imam nih sudah, ya, dalam keadaan ruku, Allahu Akbar, kita baru masuk, maka di sini kita takbir untuk salat, kemudian kita takbir untuk ruku. Maka di situ bacaan imam adalah bacaan makmum. Jangan ditunggu baca Al-Fatihah sampai selesai baru kita ruku. Kalau kita ingin mendapatkan satu rakaat bersama imam. Allahu Akbar, lalu takbir yang kedua kita ruku.
Karena imam sudah membaca Al-Fatihah itu sudah mewakili kita. Namun bila mana kita berada di belakang imam sejak awal, maka sebagian ulama mengatakan untuk membaca Al-Fatihah setelah imam membaca. Wabillahi taufik. Demikian pembahasan kita pada pagi ini. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara